mediasi yang diusulkan Faisal Assegaf ditolak mentah-mentah oleh kuasa hukum Roy Suryo. Laporan Jokowi katanya di Polda Metro Jaya adalah kasus pidana, sehingga pihak Roy ingin Jokowi turut hadir di pengadilan. Kita bahas bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo di studio. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Cindy. Lalu juga ada Ketum Jokowi Mania Andi Azwan dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting dari Zoom. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Sore. Oke, sore. Saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, tadi kalau mendengar pertanyaan Bang Husnudin berarti fix tutup pintu mediasi? Ya, jadi artinya kan ada itikat baik ya dari beberapa pihak. Kemudian ada kami kan selalu konsultasi dengan kuasa hukum. Jadi artinya ya kita ikuti saja apa yang kemudian nanti bisa dipersatukan idenya. Jadi kan kuasa hukum kan bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan, dan juga mungkin berjalan kasus ini. Tapi kalau dari Anda sendiri pengennya mediasi atau enggak? Enggak apa-apa, saya sih manut aja ya selaku klien. Kita kan tunggu, kan niat baik itu kita hormati ya. Kemarin juga secara khusus habis pertemuan di Komisi Percepatan itu, Prof. Jimli juga mengundang kami untuk kemudian kita diskusi dan niatnya bagus. Jadi menurut saya niat dari apakah itu Prof. Jimli, Pak Faisal, niat juga Mas Husnudin, semua baik. Jadi itu nanti akan kita lihat bersama terbaik apa. Tapi memang kami menginginkan Jokowi itu hadir di persidangan gitu loh. Atau Jokowi mempertanggungjawabkan ini gitu. Jadi bagaimana caranya? Apakah kalau mediasi itu Jokowi gak hadir, itu kan juga bisa juga dia hadir gitu kan. Tapi ya sudahlah, kalau saya sih ngikutin aja. Saya kan melihat mana yang terbaik untuk kasus ini semua. Oke, tapi kalau misalnya mediasi maunya kayak gimana? Ya, saya sih nggak ngerti ya maunya kayak gimana. Kan dari kami itu sebenarnya kasus ini sudah close. Close apa? Karena udah terbit bukunya. Buku Jokowi White Paper kan udah terbit. Hasilnya juga udah jelas, sudah kita paparkan 99,9%. Ya, ya sudah clear aja dan biarkan itu kemudian masyarakat yang menilai, biarkan itu kemudian ya publik yang juga menilai. Kalau dari sini masih ngotot terus mempidanakan, ya udah kita hadapi. Tapi kalau dari sini niat mau mediasi, ya udah nanti kita lihat gimana. Nah, kalau dari Bang Andi berarti membuka pintu mediasi itu atau mendorong udah pidana aja? Jadi sebetulnya Cindy, dari awal pun ya Pak Jokowi itu terbuka, pintunya terbuka untuk bisa bermediasi itu. Artinya begini, posisinya Pak Jokowi ini kan yang difitnah oleh mereka. Kalau mereka datang minta maaf ya karena penelitian kami agak salah ditemukan begini. Ini selesai itu barang. Tapi kan ini kan masalahnya kan berkembang terus ya, bukan hanya masalah ijazah Pak Jokowi. Ini berkembangnya luar biasa gitu loh. Ya kalau kita melihat apa yang diadukan oleh Pak Jokowi kan langsung Pak Jokowi sendiri yang mengadukan untuk masalah tindakan fitnah tersebut terhadap ijazah beliau. Ya, jadi pada dasarnya ya apa yang dilakukan itu kalau kita melihat ya dimediasi oleh Pak Jimli Sidiki silakan saja, tapi semuanya juga tergantung dari Pak Jokowi untuk itu. Tapi berarti bakal hadir langsung nggak Pak Jokowi juga di mediasi? Kenapa? Pak Jokowinya bakal berkenan hadir juga nggak? Dari Anda akan mendorong Pak Jokowi hadir nggak kalau ada mediasi? Kan kita melihat begini sini ya, masalah itu kan tergantung dari Pak Jokowi kan, ya untuk itu. Kita tidak akan meminta ataupun mendorong-dorong itu, tidak. Pasti ada perhitungan-perhitungan dari beliau untuk itu. Beliau juga seorang negarawan untuk itu. Tapi kalau kita melihat, Mbak Cindy ya, Husnudin kan mengatakan sangat resisten itu kelihatannya begitu. Jadi agak berbeda nih apa yang dikatakan Mas Roy di sini gitu loh ya. Ini luar biasa. Enggak sama kita. Gitu loh, ya. Artinya sih ya kalau kita sih apapun yang terbaik itu baik juga dengan melalui mediasi. Ya monggo-monggo saja, tapi itu adalah hak dari Pak Jokowi menerima atau tidak. Kami tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi dilanjutkan di sidang pengadilan itu juga lebih baik lagi menurut saya, Cindy. Oke, kalau gitu saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, apakah sebenarnya mediasi ini bisa jadi jalan keluar ketika tahapannya sudah penyidikan, sudah ada tersangka? Ya, kalau kita melihat konteks Perkap Kapolri 6 2019, tentu mediasi itu menjadi jalur yang harus mempunyai syarat formil dan syarat material. Pertama, yang paling penting adalah syarat formilnya, bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan ini dengan cara perdamaian. Jadi kalau dikatakan perdamaian dalam pidana itu ada. Bahkan sekarang di Undang-Undang KUHP baru kita yang baru kemarin disahkan di pasal 83, itu sudah dinyatakan
namanya restoratif justice ya. Jadi boleh dilakukan itu. Cuma pertanyaannya, inisiatif itu dari pihak. Nah, ini saya bingung kenapa inisiatif itu dari tim reformasi. Nah, apakah tim reformasi ini sudah mendapatkan legitimasi dari pihak Jokowinya? Nah, tadi Pak Roy bilang, oh kami belum setuju. Nah, berarti kan inisiatif ini muncul secara natural atau memang ada bisikan yang menyampaikan kepada tim reformasi tolong dibantu untuk menyelesaikan untuk mediasi. Nah, kalau sampai ada bisikan berarti Pak Roy ini kelihatannya sudah kupingnya dan naik sebelah ini udah merasa oke kita yang benar begitu gitu ya Pak Roy kira-kira. Tapi Prof Jamin ketika Pak Roy-nya sekarang agak lebih tenang ini. Saya juga karena ini kan kepentingan publik sebenarnya. Biasanya mediasi seperti itu terkait dengan ada nilai kerugian di antara para pihak, tindak pidana yang menyangkut tentang harta benda. Tetapi kalau tindak pidana yang menyangkut tentang kepentingan publik, yang mau mediasi Pak Roy-nya atau publiknya. Nah, kalau terkait dengan publik, maka sulit kiranya untuk bisa dilakukan mediasi begitu. Nah, tapi di mediasi ini berarti biar ya jadi jalan tengah harus ijazah yang ditunjukkan sekalian apa enggak sih, Prof? Nah, itu. Ya, tentu kalau mediasi itu kita nggak mempermasalahkan tindak pidananya, bukti-buktinya. Nah, jadi yang dipentingkan adalah kedua belah pihak menyelesaikan dengan secara damai dan tidak akan melakukan penuntutan lagi. Cuma permasalahan itu kepentingan Pak Roysuryo dan teman-teman atau kepentingan publik yang lebih besar. Kalau itu kepentingan publik yang lebih besar, tentu kalau Pak Suryo sendiri yang mau melakukan mediasi, nanti Pak Suryo diserang balik ini sama publik loh. Perjuangan selama ini berarti untuk mementingkan kepentingan kamu pribadi, bukan kepentingan membukti kebenaran material yang benar-benar yang diperjuangkan oleh masyarakat ingin ditunjukkan. Kira-kira seperti itulah mungkin Pak Roy ini sehingga agak berat ini muncul untuk jalur mediasi seperti ini, walaupun kita anggap ini pejuanglah untuk membuktikan kebenaran fakta. Dan nanti kalau sebenarnya ada bukti yang menunjukkan otentisitas daripada ijazah tersebut, saya yakin bisa dibuktikan itu lebih baik lagi begitu. Jadi masyarakat juga nggak tertutup, nggak case close tapi nggak jelas, case close tapi nggak jelas ini. Benar, Prof. Ada atau enggak? Nah itu yang kita khawatirkan. Begitu. Nah tadi kan juga sempat disinggung soal legitimasi dari usulan itu, kok munculnya dari reformasi Polri. Nah, Anda membuat ini percaya diri? Gini. Jadi artinya adalah kami meneliti itu kan atas juga dasar publik ya. Jadi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008, kemarin juga pada sidang KIP, Komisi Pemberantasan Korupsi juga itu atas berkat dorongan publik kan terungkap beberapa fakta. Maka saya juga menyerahkan benar Prof. Jadi artinya saya bukan orang yang bisa memutuskan sendiri soal apa ini. Makanya kita dengarkan juga saran dari kuasa hukum, kita dengarkan juga saran yang sangat bagus dari Prof. Jimli atau dari Prof. Mahfud atau dari siapa saja dari masyarakat, dan nanti akan kita lihat. Karena saya sih tetap pada statement bahwa apa yang kami teliti itu adalah sudah sah dan benar, ya 99,9% bahkan sudah terbit bukunya. Jadi artinya sebenarnya sudah selesai, sudah terbit kok bukunya. Kalau mau ilmiah, jawab dengan ilmiah, buku, jawab dengan buku. Nah ini juga berhubungan sama gelar perkara khusus yang diajukan. Ya, ini kan betul. Juga udah pernah sebelumnya. Yang pernah itu gelar perkara khusus ketika kasusnya di penyelidikan di Bareskrim. Nah terus ada harapan berbeda ketika ini diajukan di Polda. Karena kan dalam perkara khusus di Polda ini kan Polda kemudian meningkatkan status penyidikan, kemudian menjadi tersangka. Nah kemudian kan dia hanya mendengarkan ahli-ahli dari dia sendiri. Ahli yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE. Ya, itu hanya membaca undang-undang ITE kemudian merumuskan sendiri dengan pikirannya sendiri mengartikan pasal 32, 35. Ya ahli yang kami hadirkan adalah ahli yang ikut membuat merancang undang-undang ITE dari sisi pemerintah. Saya dulu juga membuat undang-undang ITE itu, tapi kan saya nggak jadi ahli di situ. Nah, disitulah Mbak Cindy dan juga pemirsa Kompas, kita minta gelar perkara khusus agar masyarakat juga bisa menilai. Oh kasusnya kayak dari situ, nanti masyarakat juga bisa melihat ini perlu nggak adanya mediasi atau enggak. Sekali lagi, saya mengikuti semua masukan masyarakat termasuk Prof. Jamin Ginting, termasuk juga ahli-ahli yang kita hadirkan. Nanti mediasi ini akan go or not to go. Nah kalau Bang Andi gimana? Minta gelar perkara khusus, kemudian juga mengajukan ahli-ahli yang meringankan. Kalau dari Anda memandangnya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi usai jeda.